Halo teman-teman, selamat datang kembali. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita terkait implementasi array dari nol. Dan kita sudah implementasi beberapa fitur yang penting ya, seperti mendapatkan panjang, ngeset, dan juga nge-get value-nya. Tetapi ada bug yang perlu kita perbaiki, yaitu kita harusnya tidak boleh mengakses memori orang lain gitu ya. Nah, ini adalah klasik isu di dalam C, oke? Karena kita dealing dengan manual memory allocation. Oke, untuk itu kita mulai perbaiki satu persatu. Nah, gimana kalau kita buat penjagaan dulu gitu kan? Sebelum kita mengakses elemennya, kita jaga dulu. Kurang lebih kayak gini. Kalau misalnya nih, ya kan? Nah, kalau misalnya indeks yang saya berikan, oke, itu kurang dari 0 atau indeksnya itu besar atau sama dengan panjangnya gitu ya, kita tidak bolehkan akses gitu. Oke, untuk saat ini, saya kebiasaan digolang, jadi harus dalam kurung. Nah, untuk saat ini kita exit dulu aja. Oke, walaupun ini nggak benar ya, tapi untuk sekarang kita exit dulu. Kita buat aja adalah index out of range gitu ya, kayak gini. Oke, begitu juga dengan di sini ya, untuk bagian setnya. Oke, tentu kita bisa abstrak ini nanti menjadi function baru. Nah, untuk sekarang kita jagain kayak gini dulu. Dan kalau ini kita tes, kita coba jalankan lagi, harusnya kita exit. Nah, kita dapat index out of range gitu ya. Nah, ini expected. Oke, nah sekarang kita nggak mau kalau misalnya ada error, program kita exit gitu kan. Nah, ini adalah bad design. Kita pengen kalau dia ada errornya dikembalikan gitu, seperti ada di golang. Nah, sayangnya di dalam C kita nggak bisa mengembalikan dua value. Jadi kita harus membuat suatu cara gitu ya, agar kita bisa mendapatkan value-nya dan juga kita dapat errornya gitu. Nah, kebanyakan API edisi code DC itu misalnya kalau kita lihat anggaplah read ya. Wait, read. Kok tidak ada read? Mungkin write. Oh, ini fwrite ya. Teman-teman perhatikan di sini fwrite, kalau kita lihat signature-nya, mungkin kita baca dokumentasinya aja ya, lebih mudah dibaca. Main fwrite. Oke. Nah, ini adalah sebuah function yang akan kita buat untuk write. Ini pointernya, ini adalah size-nya. Dan biasanya itu kita akan, kalau tidak salah itu nih ya. Oke, kita nulis ke sini, kita balikin return-nya itu sebagai argumen gitu ya. Nah, kita membuat return itu dari argumen. Atau mungkin kita lihat contoh yang lebih simpel apa kira-kira ya. Read, kayaknya read deh. Main read. Oke. Oh, ini read dari yang lain. Nah, ini read dari C. Ketika kita melakukan read, nah pertama di sini nih. Kalau kita nge-read sesuatu, kita kasih sebenarnya balikan kita itu di sini. Oke. Ada namanya output parameter ya. Nah, ini adalah pattern yang sering digunakan di C gitu. Kalau kita pengen mereturn value, kita buat returnnya di parameter, dan return yang di sini kita pakai untuk status error. Oke, nah kita buat stylenya kayak gitu kurang lebih. Oke, kita buat kayak gitu, berarti pertama kita harus modifikasi function kita untuk yang get dulu kurang lebih ya. Nah, untuk yang get kita nggak mengembalikan di sini sebagai value-nya kita, tapi yang kita kembalikan di sini adalah status. Kita buat aja dulu status kita integer gitu ya. Oke, statusnya kita integer. Jadi kalau nanti kita mengembalikan status -1 gitu ya, bukan 0, artinya ada gagal di sini. Oke, dan kalau sukses kita kembalikan yang namanya 0 kayak gini. Nah, permasalahan berikutnya adalah bagaimana cara kita mendapatkan value yang ini. Nah, caranya adalah kita simpan di sini sebagai out parameter. Kita buat aja out di sini. Nah, karena kita pengen modifikasi parameter, kita harus buat ini sebagai pointer gitu ya. Pointer dari tipe data si value yang kita simpan di sini. Kita masukkan aja di sini adalah self out, itu adalah pointer kebalik tipe data ya. Integer 64 itu adalah pointer kita sebut sebagai out gitu ya. Nah, ada yang bilang ini sebagai out, ada juga yang bilang sebagai read gitu ya. Tapi kita pakai out aja biar lebih deskriptif gitu ya. Nah, kemudian kita simpan value si ini ke dalam sini gitu. Nah, hati-hati di sini teman-teman, kita nggak menyimpan addressnya ya, kita masukkan value-nya.
Oleh karena itu kita tambahkan di sini outnya, dan di sini juga adalah pointer ke lokasinya gitu ya. Jangan dibuat kayak gini. Oke? Walaupun ini boleh gitu. Karena yang ini adalah alamat masih lokasinya. Nah, kita mau ngambil value-nya, kemudian value-nya ini kita masukkan juga ke dalam si out ini. Gitu. Oke? Ini untuk array get. Nah, karena kita ubah implementasinya, kita ubah juga di bagian API-nya gitu ya. Untuk get sekarang bentukannya kurang lebih kayak gini. Oke, dan tentu ini adalah balikannya integer. Kalau kita mengembalikan non-zero berarti dia gagal. Gitu ya. Nah, di sini kita nggak boleh buat cons karena kita modifikasi si outnya gitu kan. Jadi nggak boleh pakai cons. Di sini kita nggak boleh pakai cons. Nah, karena kita ada update di sini. Oke. Nah, sekarang kita coba pakai nih. Nah, cara pakainya sekarang agak berbeda teman-teman. Cara pakainya pertama adalah kita lakukan kayak gini. Ini kita balikan dulu, jangan pakai negatif karena ini bakal gagal di atas gitu ya. Di sini kita akan akses gate-nya, tapi kita alokasi dulu integer baru di sini. Oke, kita buat aja namanya adalah value gitu ya. Nah, value-nya kayak gini. Kemudian kita passing sebagai reference di sini. Value. Nah, kalau nanti ini mengembalikan tidak sama dengan 0, berarti ada error terjadi di sini gitu kan. Nah, kita buat aja errornya di sini. Nah, untuk bagian sini is okay kalau misalnya kita gagal gitu, karena ini function main kan. Jadi ini aman. Ini kenapa nggak ke import otomatis? stdelete.h. Nah, oke, jadi kalau di main nggak apa-apa kalau kita exit, tapi untuk di library nggak boleh exit gitu ya. Nah, sekarang value-nya baru kita print di sini. Jadi kita memasukkan return-nya itu sebagai parameter. Oke. Nah, kalau kita jalankan, nah kita dapat index out of range. What? Masih ada yang belum update kita nih berarti. Get. Coba kita lihat lagi di mana gagalnya. Ini harusnya -1. Dari mana index out of range? Array set. Oh iya, setnya kayaknya ada kelebihan ini. 0, 1, 2, 3. Benar kok setnya ya? Oh, kayaknya ada yang salah nih. 0, 1, 2, 3 aman semua, berarti ada validasi yang bermasalah. Kalau dia lebih besar dari n, oke. N kurang dari 0. Coba kita debug. Oke, ini benar. Array new 5. Oh, ini location tadi ya. Oh ya, ini yang kita debug di sini. Nah, kita dapat kenapa ini bisa indeksnya 1. Apakah kita nggak simpan n-nya? Simpan kok n-nya. Indeks lebih kecil dari 0. Sekarang indeksnya itu adalah 1. Kenapa expression ini bisa benar? True. False. What? Oh, kebalik teman-teman. Indeks kecil dari 0. Kebalik posisinya ya. Oke. Itu yang membuat ekspresinya jadi true. Nah, kalau kita cek sekarang, berarti yang ini juga harusnya kita ganti ya. Ini harusnya kecil dari 0. Oke. Nah, kalau kita jalankan, oke, allocation failed. Sebenarnya ini allocation failed ini dari si main-nya ya. Harusnya ini adalah index out of range. Kita sebut aja ini adalah index out of range gitu ya. Nah, karena kita pakai negatif di sini. Kalau kita ganti nih non negatif, harusnya ini adalah benar ya. Kita jalankan. Nah, semuanya aman. Oke. Nah, itu adalah cara kita untuk mengirimkan data menggunakan parameter gitu ya. Nah, kita update lagi bagian setnya teman-teman. Untuk setnya juga kita akan membalikan sesuatu di sini, yaitu adalah integer gitu ya. Ini akan menandakan apakah kita gagal atau enggak. Patternnya sama persis kayak di sini. Kita balikin di sini -1. Oke. Kemudian kita balikin di sini return 0.
Nah, karena kita ubah ini, kita juga harus update di bagian sini, header filenya gitu ya. Untuk setnya kita update juga dengan kayak gini. Oke, kurang lebih kayak gini teman-teman. Dan sekarang kalau kita perhatikan di sini, kita bisa cek dulu di sini ya. Kita cek apakah ada status kita tidak sama dengan 0, berarti kalau tidak sama dengan 0, kita akan melakukan ini. Kurang lebih kayak gitu ya. Dan ini bisa diulangi lagi untuk value-value yang lain. Anggaplah misalnya saya ganti ini menjadi min 10 gitu ya. Min 10 out of range. Jadi kita akan dapat error yang ini. Oke, kita tambahkan di sini apakah ini dari sini. Cek. Benar ada tanda serunya gitu ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian dulu teman-teman untuk video ini. Kita akan lanjut di video berikutnya ya. Sampai jumpa di series berikutnya.